Jaringan terputus akibat kebakaran di Sowi 4 atau berjarak kurang lebih 50 meter dari SPBU Sowi. Press conference Musdalub DPD Partai Golkar Papua Barat segera dilaksanakan. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 23 November 2023. Selama 60 menit ke depan kami akan sajikan untuk Anda sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, jaringan internet di Sowi dan Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis 23 November 2023, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur terputus menyusul kebakaran jaringan Telkomsel di Sowi 4 atau berjarak kurang lebih 50 meter dari SPBU Sowi. Kebakaran satu unit kendaraan umum di kawasan Sowi 4 yang berjarak kurang lebih 50 meter dari SPBU Sowi berimbas pada terbakarnya kabel jaringan Telkomsel. Kondisi ini mengakibatkan jaringan internet di Sowi dan Arfai mulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur terputus. Dari pantauan TVRI di lokasi kebakaran di Sowi 4 atau kurang lebih 50 meter dari SPBU Sowi, nampak sebuah kendaraan umum hangus terbakar tepat di bawah kabel-kabel jaringan Telkomsel. Diduga akibat kobaran api dari mobil tersebut, jaringan Telkomsel yang berada tepat di atasnya ikut hangus terbakar. Kondisi ini berdampak pada putusnya jaringan internet di kawasan Sowi dan Arfai, bahkan sejumlah perkantoran pemerintah seperti kawasan kantor Gubernur Papua Barat, Kodam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat ikut mengalami gangguan jaringan internet. Pihak Telkomsel yang dikonfirmasi via telepon membenarkan jaringan internet di Sowi dan Arfai mengalami gangguan menyusul terbakarnya satu unit kendaraan tepat di bawah jaringan kabel Telkomsel di ruas jalan utama Sowi 4. Belum dipastikan sampai kapan jaringan internet bisa berfungsi kembali, sebab dari pantauan TVRI di lokasi kebakaran sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur tidak nampak adanya pegawai Telkomsel yang melakukan perbaikan jaringan. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, pelaksanaan ujian hari terakhir bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Badan Kepegawaian Negara Regional 14 Papua Barat, Kamis 23 November 2023, mengalami gangguan menyusul jaringan internet di kawasan Arfai, Distrik Manokwari Selatan terputus. Badan Kepegawaian Negara Region 14 Papua Barat Kamis 23 November kembali melaksanakan ujian bagi calon pegawai P3K untuk dua instansi terakhir setelah ujian P3K dimulai pada 21 November lalu. Sayangnya di tengah persiapan untuk memulai ujian, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, terjadi gangguan jaringan internet di kawasan Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sehingga ujian mengalami penundaan. Ditemui di sela-sela menunggu perbaikan jaringan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, Koordinator Ujian Kompetensi P3K BKN Region 14 Papua Barat, Mauritius Edwin mengatakan, sesuai jadwal, ujian akan dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Namun secara tiba-tiba terjadi gangguan di jaringan internet, sehingga pihaknya harus menunda pelaksanaan ujian. Menurut Edwin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Telkomsel, namun informasi yang diperoleh bahwa putusnya jaringan internet di kawasan perkantoran Arfai akibat terbakarnya sebuah kendaraan tepat di bawah jaringan Telkomsel, sehingga menyebabkan kabel-kabel milik Telkomsel ikut terbakar dan berimbas pada putusnya jaringan internet. Hari ini kita masih menyelenggarakan satu sesi. Hari ini tuh ada 15 peserta, 9 dari Kementerian Kelautan, kemudian 6 dari BKN itu sendiri. Nah tadi jaringan mulai putus itu sekitar 5 menit sebelum setengah 10. Sebelum kita mulai, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Telkom dan informasinya terjadi kebakaran mobil di daerah Sowi 4 yang menyebabkan kabel fiber optik internet yang mengarah ke Arfai dan sekitarnya itu menjadi putus. Nah hasil koordinasi kami juga dengan pihak Telkom belum didapatkan informasi terkait estimasi
untuk penyelesaian jaringan ini. Tapi kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Telkom agar nanti ke depannya bisa lebih lancar. Untuk hari ini ada 2 instansi. Yang pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan, yang kedua dari Badan Kepegawaian Negara itu sendiri. Nah, paling terburuk jika skenario itu terjadi, artinya internet tidak bisa pulih hari ini, maka seleksi akan kita tunda. Mungkin di esok hari atau di lusa hari jika internet sudah menyala. Dan tentunya kejadian ini akan masuk dalam berita acara penyelenggaraan. Dan kami tadi sudah mengkoordinasikan ke pimpinan kami juga, ke Ibu Kepala Kantor Regional 14 terkait kondisi yang ada, dan sudah disampaikan juga ke BKN Pusat. Belum dipastikan sampai kapan jaringan internet bisa berfungsi kembali, namun pihak BKN Region 14 sudah berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk menunda pada hari berikutnya jika hari ini jaringan internet belum normal. Untuk diketahui, ujian hari ini diikuti 15 peserta yang berasal dari 2 instansi, yakni BKN serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mempersiapkan musyawarah daerah luar biasa, DPD Partai Golkar Papua Barat menggelar press conference menyampaikan perkembangan persiapan dan tahapan menuju musyawarah daerah luar biasa DPD Partai Golkar Papua Barat. Saat ini peran pers di Papua Barat selain menginformasikan hal-hal baru setiap harinya, namun menjelang pemilu 2024, bagaimana pers juga ikut meningkatkan partisipasi pemilih serta mengedukasi setiap tahapan-tahapan dari KPU maupun Bawaslu. Terlebih menyampaikan informasi kepada mayoritas angka pemilih saat ini banyak di kalangan pemuda. Lebih lanjut dikatakan Bustam pada posisi media dan KPU ikut membangun tanggung jawab bersama dan juga menjaga pesta demokrasi di Papua Barat supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Peran kami juga lebih kepada bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dan juga mengedukasi para pemilih yang dalam hal ini kita ketahui banyak angka anak muda yang akan menggunakan hak pilihnya, dan ini menjadi pekerjaan teman-teman juga untuk bagaimana bisa memberikan informasi setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan juga bagaimana peran daripada masing-masing itu disuarakan lewat media. Jadi pada posisi itu kita membangun tanggung jawab bersama kita. Selain itu telah dikeluarkan juga surat edaran dari Dewan Pers sesuai dengan kode etik jurnalistik bahwa pers harus menjaga proses pesta demokrasi berjalan dalam posisi yang berkualitas. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Pangdam 18 Kasuari meminta pers di Papua Barat harus wujudkan pemilu damai tahun 2024 dan memberikan berita-berita yang netral. Pesan Pangdam itu disampaikan melalui Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sahli Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan kepada Ketua PWI Papua Barat bersama puluhan jurnalis di Manokwari yang berlangsung di Makodan 18 Kasuari. Sebagaimana ditekankan Pangdam bahwa peran insan pers sangat vital dalam suksesnya pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang. Dirinya berharap kehadiran rekan-rekan jurnalis di Kodam dapat mewakili jurnalis di luar sana untuk mencegah berita-berita negatif yang dapat mengganggu situasi Kamtipmas di wilayah Papua Barat. Kapok Sahli juga mengajak insan pers untuk bersama-sama menjaga pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Negatif itu akan menjadi hal yang paling seru. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Sama halnya seperti kami. Kami ini sudah berupaya untuk melaksanakan posisi kami senetral mungkin. Mungkin kemarin-kemarin sudah dilihat, deklarasi damai juga sudah dilaksanakan. Semua kita laksanakan untuk menunjukkan ke masyarakat. Kami ini memberikan contoh kepada masyarakat. Supaya, ya memang satu sisi dua, jangan harapan kita begini, jangan karena 1-2 orang oknum dari kita TNI, terus semua digeneralisasi, tidak juga. Semua kita sudah memposisikan dari mulai Panglima TNI sampai pangkat terendah. Sebagaimana TNI Polri netral pada pemilu 2024 sesuai perintah Panglima TNI hingga Kodam, Kodim, Koramil hingga pangkat terendah sudah memerintahkan jajarannya untuk senetral mungkin dan tidak boleh mendukung salah satu peserta calon pada pemilu 2024.
media ini kita ketahui, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, Panglima menekankan kepada kita ini adalah peran vital insan pers. Di antaranya kita ini merupakan alat vital. Kalau manusia itu, yang bisa saya jabarkan ya, kalau manusia sebagai alat vital itu hal yang paling penting. Jadi kita ini adalah alat yang paling penting dalam suksesnya pemilu. Terima atau tidak terima, nyata atau tidak nyata, kita ini, saudara-saudara saya yang ada sekarang ini, mudah-mudahan ini sudah mewakili seluruhnya. Media diharapkan agar selalu menyampaikan informasi sesuai kode etik dan meluruskan informasi-informasi hoaks atau berita bohong. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat menyebutkan peran pers juga berfungsi meningkatkan partisipasi pemilih dan mengedukasi, terutama angka pemilih 2024 banyak dari kalangan pemuda. Saat ini peran pers di Papua Barat selain menginformasikan hal-hal baru setiap harinya, namun menjelang pemilu 2024, bagaimana pers juga ikut meningkatkan partisipasi pemilih serta mengedukasi setiap tahapan-tahapan dari KPU maupun Bawaslu. Terlebih menyampaikan informasi kepada mayoritas angka pemilih saat ini banyak di kalangan pemuda. Lebih lanjut dikatakan Bustam pada posisi media dan KPU ikut membangun tanggung jawab bersama dan juga menjaga pesta demokrasi di Papua Barat supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Peran kami juga lebih kepada bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dan juga mengedukasi para pemilih yang dalam hal ini kita ketahui banyak angka anak muda yang akan menggunakan hak pilihnya, dan ini menjadi pekerjaan teman-teman juga untuk bagaimana bisa memberikan informasi setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan juga bagaimana peran daripada masing-masing itu disuarakan lewat media. Jadi pada posisi itu kita membangun tanggung jawab bersama kita. Selain itu telah dikeluarkan juga surat edaran dari Dewan Pers sesuai dengan kode etik jurnalistik bahwa pers harus menjaga proses pesta demokrasi berjalan dalam posisi yang berkualitas. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieu, mengaku hingga usianya yang ke-22 tahun, otonomi khusus belum memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan dan kesejahteraan orang asli Papua. Menurut Ronald Mambieu, sejak terbentuknya Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2021 hingga kini memasuki usia 22 tahun, tepatnya pada tanggal 21 November 2023, Undang-Undang Otonomi Khusus belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan masa lalu yang belum juga terorganisir dengan baik dan berbagai persoalan klasik yang masih terjadi hingga kini. Ronald Mambieu juga mengakui masih banyak orang asli Papua di atas tanahnya sendiri masih terlihat miskin, sehingga ia berharap di usia 22 tahun dapat membawa perubahan bagi orang asli Papua dan Papua pada umumnya. Harusnya hari ini adalah masa perbaikan. Masa perbaikan implementasi Undang-Undang OTUS. Tapi kemudian hari ini tidak terlihat masa perbaikan itu. Kenapa demikian? Bahkan sampai hari ini pun di hari ulang tahun otonomi khusus, pemerintah tidak berpikir bagaimana merayakan sebuah hari ulang tahun negara yang merdeka tetapi masih dalam kurungan. Ini semua orang Papua tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Undang-Undang Otonomi Khusus. Keliru. Bahkan evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus harusnya pada hari ini harus dilakukan. Dari finansial bahkan dari regulasi. Ini tidak ada sama sekali. Orang asli Papua masih hidup susah. Itulah sebabnya saya katakan bahwa sebuah kemerdekaan yang dipenjarakan. Sementara itu, pedagang aksesoris asli Papua Dina Rumpaidus mengakui bahwa adanya otsus di Papua terutama bagi segi finansial belum berjalan dengan baik sehingga dirinya harus berjualan di emperan toko demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kami Mama Papua yang khusus aksesoris, kami sangat mengharapkan sekali karena selama 22 tahun otsus sudah ada di Papua ini. Kami cuma bisa jualan aksesoris ini cuma ada di emperan toko, di pinggiran jalan. Jadi kami sangat mengharapkan sekali
ada wadah khusus untuk kami punya tempat-tempat jualan aksesoris ini. Jadi mungkin lewat 22 tahun otsus di Papua, mungkin lewat pemerintah kami mengharapkan ada tempat khusus untuk supaya aksesoris ini kami taruh di sana. Supaya mungkin lewat jualan-jualan kami ini juga kami membiayai anak-anak sekolah. Ya, karena kadang juga anak-anak sekolah juga tidak semua mendapatkan dana otsus untuk biaya sekolah. Papua merupakan wilayah kekhususan semenjak tahun 2021 saat otsus diberlakukan oleh pemerintah pusat. Namun hingga saat ini banyak pihak mengakui implementasinya belum terrealisasi dengan baik sehingga perlu adanya perbaikan implementasi undang-undang otsus tersebut demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Maurits Rumaropen, Gesler Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, beroperasinya kapal jaring berkapasitas 30 ton di wilayah teritorial Manokwari, Papua Barat mengakibatkan usaha nelayan Nusantara dan lokal di wilayah ini mengalami kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan semenjak awal Januari 2023 hingga saat ini. Masyarakat nelayan Nusantara dan lokal Manokwari, Papua Barat sejak awal Januari 2023 mengalami kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan dikarenakan kapal jaring dengan kapasitas 30 ton yang beroperasi di wilayah teritorial Manokwari, Papua Barat. Padahal kawasan ini merupakan wilayah pencarian ikan bagi masyarakat nelayan Nusantara dan lokal Manokwari, Papua Barat. Kapal jaring tersebut selain menangkap ikan dengan menggunakan jaring harimau, juga merusak rompong dan jaring milik para nelayan. Dengan kejadian tersebut, para nelayan di Manokwari mendatangi instansi terkait dan pihak perusahaan yang berlokasi di Kampung Manggawi, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Koordinator Nelayan Manokwari Sam Sangaji mengakui masyarakat nelayan Nusantara dan lokal atau OAP semenjak awal Januari 2023 sudah mengalami kesenjangan ekonomi dengan hadirnya kapal jaring 30 GT yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pencarian mereka. Bahkan kapal jaring tersebut tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga membuat kerusakan pada rompong dan jaring mereka. Nah, kami ini kan sudah menyumbang kepada pemerintah atau Pemprov, tapi tidak ada balasan dari pemerintah atau instansi yang terkait kepada nelayan. Nah, ini kenapa? Berdampak dari ini kapal jaring, maka kami nelayan menolak keras untuk kapal jaring yang beroperasi di Papua Barat. Jangan buat aturan dan undang-undang untuk menekan kami, khususnya nelayan Papua Barat. Karena apa? Kami menjaga teritorial kami selaku anak daerah. Skala dari penangkapan kapal jaring ini kan sangat meresahkan dalam arti menangkap dalam skala besar, sedangkan kami ini kan hanya punya nilon satu mata pancing, sedangkan dia punya ribuan mata untuk menangkap. Pemerintah, tolong aspirasi dari hati nurani yang dalam ini. Organisasi Parlemen Jalanan Papua Barat yang mewadahi masyarakat nelayan Manokwari bersama Polres Manokwari setelah usai bertemu dinas terkait dilanjutkan dengan bertemu pihak urusan kapal jaring tersebut. Alhasil, solusi yang didapatkan adalah perusahaan tetap berproduksi, namun sementara waktu tidak melakukan penangkapan ikan sampai adanya keputusan pemerintah pusat dan daerah. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 23 November 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.